Pokok adalah Bapak sebagai Presiden, tolong gunakan kewenangan Bapak untuk melakukan keadilan. Dan bahkan sekarang sudah ada lagi yang namanya bukan lautan saja yang disertifikatkan. Bahkan sungai itu ada indikasi, ada sertifikat di situ. Jadi untuk Bapak sebagai Presiden, kami minta bertindaklah sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai seorang punya keyakinan bahwa mereka akan sanggup. Artinya sanggup secara profesional itu saya yakin, karena mereka semua sudah tersandra oleh kekuasaan oligarki, karena mungkin saja mereka ada di dalamnya di situ. Jadi sekali lagi saya juga berharap kepada Pak Presiden, karena selain kepada Allah untuk di dunia, karena pemimpin tertinggi di negara ini yaitu Presiden, bahwa panglima tertinggi di negara ini adalah Presiden. Tolonglah Bapak Presiden, lihat ke lapangan. Lihat ke lapangan, faktanya sekarang mereka masih saja melakukan kegiatan baik reklamasi maupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dalam hal ini untuk mewakili sebagai kuasa rakyat Banten 20 bukan semua rakyat, nanti ya, 20 ya. Ya, 20 dari rakyat Banten. Bukan rakyat Banten. Hak 20 warga negara aja. 20 warga negara sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang 45. Di situ dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi yang namanya warga negara itu punya hak yang sama. Punya hak yang sama dalam kehidupan, yang sama dalam kebebasan dari ketakutan, yang sama dari kebebasan daripada kelaparan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa yang namanya PIK 1, PIK 2 itu lebih besar dibandingkan dengan negara Singapura. Bahkan kalau ini tidak di stop, PIK 2 ini rencana sampai PIK 11, berarti menguasai Pulau Jawa. Nah, dalam periode ini kami minta kepada Bapak sebagai Presiden, waktu itu pernah kami katakan tahun 2019 saya, Bu Susi, Bu Kurnia itu adalah sebagai relawan, sebagai advokat Bapak waktu itu, tahun 2019. Nah, jadi apa yang kami harapkan? Yang kami harapkan dalam ini Bapak bisa bersikap tegas sebagai tentara, sebagai jenderal. Jadi kami minta dan juga dukungan kepada rakyat. Tapi dalam hal ini yang paling pokok adalah Bapak sebagai Presiden, tolong gunakan kewenangan Bapak untuk melakukan keadilan. Dan bahkan sekarang sudah ada lagi yang namanya bukan lautan saja yang disertifikatkan. Bahkan sungai itu ada indikasi, ada sertifikat di situ. Jadi untuk Bapak sebagai Presiden, kami minta bertindaklah sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai seorang jenderal. Yang namanya tentara, yang namanya jenderal itu semua adalah daripada rakyat. Dananya daripada pajak-pajak rakyat. Kasihan, Pak. Jadi rakyat Banten ini kasihan. Kalau sampai PIK 2 ini tidak di stop,
tidak diberhentikan, dan itu fakta sampai sekarang. Sawah masih diuruk, sungai masih diuruk, masih berjalan. Jadi kami minta kepada, sekali lagi, kepada Bapak dan aparat penegak hukum, bersikaplah tegas. Jangan cuma kepala desa yang 4 orang itu aja, sementara Aguan dan Antoni Salim dan pengusaha-pengusaha atau oligarki tersebut bisa berjalan seenaknya, menguasai daripada bangsa kita sendiri. Kalau sampai PIK 2 berjalan, itu jelas sudah ada state in state, negara dalam negara. Itu aja. Terima kasih. Ya, syukurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu lagi setelah 1 minggu kita jeda. Bahwa sidang hari ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh koordinator kami Ustadz Hasanuddin bahwa ini sidang ke-11 dan masih berkutat di antara perbaikan karena memang ada hal-hal yang perlu diperbaikin. Dan selanjutnya adalah sidang dengan e-coach. Nah, mungkin nanti pada saat pembuktian baru kita offline lagi. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami, Bang Ustadz maupun Pak Sugeng, bahwa kami sangat berharap bukan hanya kepada pihak pengadilan, mengetuk hati hakim, mati nuraninya para hakim, bahwa menempatkan satu masalah atau satu kasus dengan proporsional, artinya tidak tersandra oleh kekuasaan, kekuatan, baik kekuatan berupa material maupun kekuatan kekuasaan. Jadi tolonglah perkara ini dijalankan dengan profesional dan dengan hati nurani. Karena yang kami kedepankan atau yang kami bela di sini adalah kezoliman rakyat yang merasa dizolimin, yaitu dari mulai pengosongan pemaksaan maupun penggusuran, bahkan yang terakhir ada rumah warga situ dipagar. Jadi rumah tersebut atau keluarga yang ada di dalam rumah tersebut tidak bisa keluar karena pagar keliling. Itu apa? Diintimidasi karena itu secara tidak langsung mengusir. Coba bayangkan seorang kakek nenek yang tinggal di situ, bahkan seorang kakeknya sakit-sakitan, untuk keluar rumah pun tidak bisa, mau berobat tidak bisa. Coba seperti itu bagaimana? Kalau untuk pihak aparat yang lain, saya sih tidak punya keyakinan bahwa mereka akan sanggup. Artinya sanggup secara profesional itu saya yakin, karena mereka semua sudah tersandra oleh kekuasaan oligarki, karena mungkin saja mereka ada di dalamnya di situ. Jadi sekali lagi saya juga berharap kepada Pak Presiden, karena selain kepada Allah untuk di dunia, karena pemimpin tertinggi di negara ini yaitu Presiden, bahwa panglima tertinggi di negara ini adalah Presiden. Tolonglah Bapak Presiden, lihat ke lapangan, faktanya sekarang mereka masih saja melakukan kegiatan baik reklamasi maupun pengurukan. Sungai-sungai masih diuruk, bahkan tanah-tanah warga pun masih, sawah-sawah masih diuruk. Jadi tolonglah punya hati nurani sedikit. Katanya Bapak akan selalu membela kepada kebenaran, akan menegakkan keadilan. Buktikanlah, tolong buktikan di dalam perkara atau di dalam kasus PIK 2 ini saja. Untuk yang lain mungkin nanti bisa menyusul, tapi buktikan di PIK 2, karena dengan Bapak turun di situ membuktikan mempunyai kekuasaan untuk melakukan pemberantasan atau menegakkan keadilan, maka kami rakyat Indonesia akan berlapang dada, akan mendorong apapun kebijakan yang Bapak terapkan, pasti kami akan mendukung. Tapi dengan bukti, bukan hanya omon-omon seperti yang tadi disampaikan, bahwa Bapak sendiri yang menyampaikan jangan omon-omon. Sekarang kami menagih, Pak,
Janji Bapak, sekali lagi saya sudah sering ngomong bahwa menagih bahwa Bapak akan menyerahkan jiwa dan raganya untuk rakyat Indonesia, bahwa Bapak mewakafkan jiwa dan raganya untuk rakyat Indonesia. Bapak akan membela keadilan, Bapak akan menegakkan keadilan. Tolong buktikan Pak, tolong buktikan, jangan cuma omon-omon. Jadi dan yang terpenting untuk masyarakat Banten, tolong bersatulah. Jangan percaya provokasi, jangan percaya sama pecah belah. Ada hoak-hoak yang di luaran itu, kalau belum ada bukti atau konfirmasi dari yang bersangkutan, tolong Bapak Ibu tetap berpegangan tangan erat untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak-hak Bapak atau Bapak Ibu dan masyarakat Banten pada umumnya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.